Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Curahkan isi jiwaku, hanyutkan daku dalam air hidup. Kau bawa selamanya diriku, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Peluk aku, oh kasihku, taburiku dengan cinta. Rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Segala puja dan puji mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas berkat rahmatnya dan juga kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari menjelang siang ini
kita masih diberikan kesehatan, keringanan langkah, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang berbahagia ini dalam rangka bahwa sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan bersama, yakni ijab kabul ataupun akad nikah antara wali dengan mempelai laki-laki. Mudah-mudahan dalam akad nikah ini Allah Subhanahu wa taala menjauhkan segala hambatan dan rintangan serta kepada kedua mempelai mulai dari sekarang hingga akhir hayat nanti. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada mereka dalam melaksanakan aktivitas rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta calon pengantin yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan akad nikah ini, ada baiknya acara ini kita awali dengan sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu serta calon pengantin yang berbahagia, sesuai data-data yang telah disampaikan kepada kami bahwa nama calon mempelai laki-laki adalah Izan Hariba Cemerlang. Ini Cemerlang nampaknya ini. Ya. Amin. Saudara Izan, ada yang kurang dari namanya ini? Ada yang ditambah? Tidak, alhamdulillah. Saudara Izan Hariba Cemerlang, ada beberapa hal yang kami tanyakan kepada saudara. Siap dan bersedia saudara dilaksanakan akad nikahnya pada pagi hari ini? Tidak ada unsur paksaan, tidak dipaksa, alhamdulillah. Kalau boleh kami tahu nama istrinya siapa? Yoma Parlinda Silitonga. Ini pernikahanmu yang keberapa ini? Pertama, jujur, gak ada kebohongan ya? Gak ada. Bagaimana saudari Tioma Parlinda Silitonga? Bisa kita terima ini pengakuan daripada saudara Izan Hariba Cemerlang ini? Bisa. Jujur dia ini kira-kira? Jujur. Bukan kamu dipengaruhi ya, supaya jadi akad nikahnya. Kalau saya ditanya, ini Izan Hariba ini nampaknya udah ada menutupi sesuatu ini, ya. Saya rasa ini bukan pernikahan pertama lagi, bisa-bisa ini pernikahan kedua atau yang ketiga, ya? Tidak. Tadi siapa nama istrinya? Ah itu. Berarti kamu sudah pernah menikah dengan nama yang sama, ya? Istri pertama itu sama yang mau dinikahi sekarang, ya? Iya. Iya pula katanya. Tenang. Jangan grogi sama anak itu ya. Atau ini yang kedua kali sama dia? Bukan. Jadi ini siapa sekarang? Iya, ya. Jadi sebelum diserahkan wali masih calon ya. Oke. Terus apa? Aku biar tenang apa? Santai aja ya. Kemudian kepada saudari Tioma Parlinda Silitonga, ini namanya udah lengkap? Tidak ada yang kurang? Tidak ada yang tambah? Alhamdulillah. Siap dan bersedia dinikahkan kepada saudara Izan Hariba Cemerlang? Tidak ada unsur paksaan? Alhamdulillah. Mahar yang kamu minta kepada calon suamimu ini apa? Perhiasan emas 5 gram. Sudah diserahkannya? Belum. Harga mari mas. Nah gitu ya. Ah iya. Lihat pesan nih, sini. Bang lihat ini mas. Ya, pegang dulu ya, lanjut. Lama ya. Berarti selama ini mungkin saudara sudah sering datang bertandang ke rumahnya ya. Nah, ketika saudara datang bertandang ke rumah saudari Tioma Parlinda, biasanya kamu kalau jumpa sama dia mau manggil dia, manggil nama, manggil adik atau manggil saya? Nama, silakan dipanggil, dijawab ya, silakan menghadap. Ya. Panggil. Inilah mahar yang kamu minta. Berupa emas sebanyak berapa? 5 gram. Dalam pernikahan kita pada hari ini, pergunakanlah sesuai keperluannya. Saya terima mahar saya berupa emas sebanyak berapa? 5 gram. Dalam pernikahan kita pada hari ini, insya Allah saya pergunakan sesuai keperluannya. Silakan diambil ya. Itu sudah hakmu ya.
Sebelum kita laksanakan akad nikahnya, kami tanya dulu kepada saudara Ijan Haribah, kira-kira sebelum datang kemari sudah ada belajar akad nikah di rumah? Sudah. Kita buat dulu percobaannya. Coba dulu diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikaha wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifah wa 'awada 'alayhi. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala alaihi salatu wassalam tadawadu wa la tutalliqu fa innallaha la yuhibbu az-zawakina wa la az-zawaqat. Wa qala tazawwaju an-nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Shadaqallahul 'azim. Saudara Ijan Hariba Cemerlang dan juga saudari Tioma Parlinda Silitonga, pernikahan itu adalah ibadah, maka setiap ibadah harus didasari dengan niat. Maka berniatlah saudara berdua di dalam hati masing-masing bahwasanya saudara menikah pada hari ini bukan karena orang tua, bukan karena keluarga, dan juga bukan karena teman ataupun sahabat, tetapi saudara menikah pada hari ini adalah benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka berniatlah di dalam hati masing-masing, saya menikah dengan, sebutkan nama calon istrinya, sebutkan nama calon suaminya, lillahi ta'ala ataupun karena Allah ta'ala. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, silakan masing-masing berniat dulu dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak saksi, apabila sudah sesuai yang disampaikan wali dan dijawab oleh mempelai laki-laki, langsung ucapkan sah, Pak, ya. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ijan Hariba Cemerlang, Saya Pak. saya nikahkan kepadamu anak kandungku Tioma Parlinda Silitonga, maharnya 5 gram emas tunai. Saya terima nikahnya Tioma Parlinda. Tangannya jangan diburu, ya. Tenang aja. Ijan Hariba Cemerlang, Saya Pak. saya nikahkan kepadamu anak kandung saya Tioma Parlinda Silitonga, maharnya 5 gram emas tunai. Saya terima nikah Tioma Parlinda Silitonga, maharnya 5 gram emas tunai. Saksi, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khairi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cemerlang dan juga saudari Tioma Perlinda Silitonga. Begitu tadi wali mengucapkan ijab dan kabul dijawab saudara Izan Hariba, para saksi mengucapkan sah. Walaupun hanya dua yang tercatat sebagai saksi dalam administrasi pernikahan saudara berdua pada hari ini, tetapi semua yang melihat dan mendengar adalah merupakan saksi atas keabsahan pernikahan saudara. Maka status saudara berdua sekarang sudah berubah, bukan lagi seorang jejaka, bukan lagi seorang gadis, tetapi sudah menjadi pasangan suami istri. Sebagai seorang suami, ada janji yang harus disampaikan terhadap istrinya. Siap dan bersedia saudara untuk membacakan janjinya? Apakah saudari Tioma Perlinda meminta kepada suaminya untuk dibacakan janjinya? Bismillahirrahmanirrahim. Sigat ta'liq. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, saya Izan Hariba Cemerlang bin Dr. Andasmi Andri Jalal berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Tioma Perlinda binti Darmin Silitonga dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Dili Serdang, 8 Juni 2024. Izan Hariba Cemerlang. Hendak merantau mencari nafkah yang lebih layak untuk keluarga, maka upayakanlah bawa istri. Karena yang namanya istri ditinggal sampai bertahun-tahun, pasti akan timbul nanti fitnah di antara masyarakat ataupun lingkungan keluarga. Maka untuk menghindari fitnah tersebut, maka upayakanlah bawa istri. Kemudian yang kedua, saudara barusan menerima suatu amanah, tanggung jawab daripada kedua orang tua saudari Tioma Perlinda Silitonga. Selama dalam perlindungan kedua orang tuanya, segala kebutuhan dan keperluan daripada saudari Tioma Perlinda Silitonga semuanya sudah ditanggung jawab kedua orang tua. Namun pada hari ini tanggung jawab tersebut sudah diserahkan kepada saudara. Maka untuk selanjutnya, kebutuhan dan keperluan daripada saudari Tioma Perlinda sudah menjadi tanggung jawab saudara. Maka saudara wajib memberikan nafkahnya setiap bulan, ya. Jangan pula nanti sampai 3 bulan tak dikasih belanjanya. Mau makan apa nanti Tioma ini? Karena nggak mungkin lagi dia datang kepada kedua orang tuanya mengemis, minta mau beli beras, mau apa semua, ya. Nggak boleh nggak bisa lagi, ya, karena amanah sudah diserahkan kepada saudara. Kemudian yang ketiga, saudara tidak boleh menyakiti badan jasmani istri. Saudara Izan Hariba memilih saudari Tioma Perlinda ini pilihan bukan? Bukan pilihan orang tua, juga bukan pilihan keluarga, juga bukan pilihan teman ataupun sahabat, kan? Juga saudara memilih saudari Tioma Perlinda ini karena dia cantik, kan? Tidak ada yang lebih cantik daripada dia di dunia ini, kan? Ibu bukan untuk dinikahi, ini kan untuk dinikahi. Gak ada lagi, kan? Nah, itu menurut saudara, ya. Tetapi ingat, walaupun dia cantik, ada 2 sifat yang tidak terlepas daripada dirinya, ya. Kita semua manusia ini tidak terlepas daripada sifat tersebut. Maka Rasul pun menyatakan dalam hadisnya, al-khata'u wan nisan sifatani lil insan. Bahwasanya sifat lupa dan salah itu sudah melekat kepada diri kita manusia ini. Jadi, mana tahu nanti saudari Tioma Perlinda ini lupa atau salah dia mengerjakan pekerjaannya di dalam rumah tangga, ataupun dia lupa untuk melaksanakan apa yang saudarakan kepada dirinya, jangan langsung kamu marah-marahi dia, kamu bentak dia, ataupun karena dengan kesalnya hatimu sehingga langsung kamu dengan ringan tangan langsung pemukulan, ya.
sepak di apa semua, nah itu namanya udah KDRT ya, tidak boleh dilakukan terhadap istri. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta pengantin yang berbahagia, alhamdulillah pelaksanaan akad nikah saudara Izan Hariba Cemerlang dan juga saudari Tioma Perlinda Silitonga sudah sah menurut hukum syariah dan juga undang-undang yang berlaku di negara kita, dan saudara berdua sudah sah tercatat pernikahannya di kantor urusan agama. Maka saudara berhak menerima buku nikah. Di sini langsung saja kami serahkan buku nikah untuk suaminya. Dan ini buku nikah untuk istrinya. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين إذن هربا cemerlang وتيوما فرلين سليتوما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وألف بين قلوبهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بين قلوبهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف بين قلوبهما كما ألفت بين آله وفاطمة الزهراء. اللهم ارزقنا رزقا واسعا وعمرا طويلا وخيرا قريبا وشر بعيدا ووالدا صالحا يا مجيب السائلين. اللهم افتح لنا أبواب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الهداية وأبواب المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أقمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أكمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهما سكينة مودة ورحمة. اللهم اجعلهما سكينة مودة ورحمة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Saudari Tioma Perlinda Silitonga, sekarang kamu sudah sah menjadi istri daripada saudara Izan Hariba Cemerlang. Maka untuk pertama sekali kamu menyalam suamimu, silakan berdiri berdua, pundak ataupun ke kepala terserah, sambil doakan dalam hatimu, mudah-mudahan Tioma Perlinda Silitonga ini menjadi istri yang baik, istri yang soleha bagi kamu. Silakan doakan dalam hati. Namanya anak-anak. Oke guys. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku.
bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari surgaku. Kita juga bareng.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan di tempat yang bertuah ini. Semoga kiranya apa hajat daripada berkeluarga dalam kesempatan ini yang biasanya kalau di Tapanuli Selatan ada disebut namanya mangalengen mangan. Oleh karena itu niat daripada berkeluarga di rumah ini akan memberikan mungkin inilah yang terakhir untuk disulangi borunya. Oleh karena itu kepada ayahanda beserta ibunda dan seluruh keluarga, marilah kita bersaksikan mangan yang disampaikan oleh ayah atau beserta dengan ibunya. Masih pengalian mangan Ciboru. Pertemuan kita pernikahan beres, mudah-mudahan beres. Kalian saya katakan mudah-mudahan inilah upaya yang kita bikin pada Tapan Selatan. Memang inilah beres. Mudah-mudahan diterima tahun ini doa badan bunga beres. Saya sekata ya, mudah-mudahan sakinah wadah warahmah ya beres. Dami-dami ya beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur bersama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yang bahagia di rumah abang kami, yaitu dalam rangka menikahkan parumen kami Rio. Dan salawat dan salam dan sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini pun main juga sama anak kami yang ada di tempat kalian ini. Mungkin ini yang terakhir kalian diberikan makan sebelum kalian menjejakkan tangga rumah tangga ya. Mungkin ini yang dapat diberikan oleh ayah, ibu, kak, Ito, abang Chandra mungkin dekat arah kamu. Mudah-mudahan kalian terima tonik kalian juga dan ini mainnya. Terus kamu main, pandai kamu bawakan diri di rumah mertuamu, karena mertuamu itu pun adalah juga orang tuamu juga ya. Pandai-pandai bersaudara, lihat, terus rukun berumah tangga. Saling terbuka apapun yang harus diambil keputusan tidak bisa kita ambil keputusan sendiri-sendiri, harus dibawa dengan musyawarah ya. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini Ananda berdua didudukkan di sini sebagai tanda kasih sayang kami keluarga berkeluarga. Kemudian di hadapan kalian ini diletakkan berupa panganan dan minuman dari tuah orang-orang tua kita terdahulu. Apabila anaknya hendak melangkah, borunya mau melangkah untuk berumah tangga, maka diberi makan. Sebenarnya bukan kalian tidak mampu makan,
tapi inilah sebagai adat yang disampaikan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Maka didudukkanlah kalian berdua, disebutlah namanya mangalin mangan. Ananda berdua. Langkah berumah tangga namanya berumah tetapi bertangga. Tidak seperti semulus yang kita bayangkan. Berumah tangga itu ada tahap. Tahap demi tahap, satu demi satu. Jadi jangan Ananda harapkan nanti bahwa berumah tangga itu semuanya mulus, tidak mulus. Ada liku-likunya. Tapi liku-liku yang ada di dalam berumah tangga itu tergantung kepada kalian berdua. Kalau kalian saja sekata, kalau kalian sama sependapat, dapat kalian harungi hidup dan kehidupan rumah tangga itu dengan baik. Kita harus yakin bahwa berumah tangga itu liku-liku yang ada di dalam rumah tangga itu dapat kita lalui dengan baik apabila kita sepakat. Sebagaimana tadi Ananda janjikan sudah, ya, sudah Ananda janjikan dan sudah banyak diberi oleh Pak Kua tadi nasihat terhadap Ananda berdua. Laksanakan aja itu. Tapi kami pesan dari pihak keluarga, dari Ua dan semua keluarga berpesan, jangan sakiti anak kami. Itu harapan kami. Oleh karena itu Ananda berdua rukun damai dan berumah tangga. Kalau ada hal-hal yang kecil jangan diperbesar, yang besar itu diperkecil sehingga rumah tangga kita itu dapat kita lalui dengan baik. Mungkin ini nasihat daripada kami sebagai orang tua. Semoga kiranya Ananda berdua diridhoi Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan rumah tangga menjadilah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sekedar ini mungkin dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak juga lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini pada hari yang berbahagia ini, alhamdulillah acara yang telah kita laksanakan akad nikah tadi telah berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan acara-acara kita selanjutnya ke depan juga dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Di sini kita berkumpul semua famili yang jauh, yang dekat, jiran tetangga. Di sini kami mendoakan semoga kalian dapat membina rumah tangga dengan baik. Bukan saja kalian menjadi pasangan suami istri di dunia ini, kami mendoakan sampai di yaumil akhir nanti kalian masih tetap bisa bersama. Kiranya pertemuan mereka, pernikahan mereka ini seperti kali diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa juga kita bersama Muhammad SAW, baik dari tolak maupun dari tolak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sampai dapat cerai nanti yang bermasalah nanti kita masukkan. Anakku, kamu menentuku, ini acara sangat besar maknanya. Namun tidak dapat dipakai semua memakai waktu cukup lama. Ini adalah merupakan simbol bagi setiap suku punya simbol masing-masing. Ini termasuk masih simbol kecil, yang besar di pertengahan yang kecil ada. Ini hanya memperlihatkan bahwasanya berakhirnya lah pilihan mengangkat kaki dari rumah ini, mengakhiri masa muda menjelang masa tua, masa remaja, masa dewasa. Maka nasihat demi nasihat dari keluarga kita semuanya sudah banyak, itu hikmahnya, maknanya besar. Sesudah dilepaskan ini hari dengan jam berapa tadi, beralihlah sudah langkah pertanggapan ayah dari rumah ini pada anakku, maka beralih pada menantuku Izan.
bawalah dia ke bahtera yang dari Allah SWT. Ini semua bermakna. Cuma satu, ada perempuan dan ada ayam. Ayam itu selalu dia apapun yang ada di dalam kesulitan dalam kehidupan dia pegang teguh dulu. Dan kemudian sudah ada telur, situ telur putih di luar karena bersih. Ada kue dalam itu berarti emas. Emas itu maksudnya carilah harta sebanyak-banyaknya agar ada bisa kita berinfak bersedekah menolong orang-orang yang lebih membutuhkan. Itulah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di mana bumi di mana langit dijunjung, bumi dipijak. Maksudnya tujuannya di mana kita bertempat tinggal, terutama kali mengabdi diri kepada masyarakat. Bahwasanya usahakan kita hidup di dunia ini seperti garam. Garam itu sangat besar. Seenak apapun masakan, hidangan, kalau kurang garam sama sekali hambar. Tapi usahakan bergaram. Garam itu mencukupi melengkapi rasa sedih, rasa nikmat makanan. Jadilah garam penyedap makanan, tapi janganlah seperti lalat merusak hidangan. Jadikanlah hidup ini seperti garam pelezat hidangan, jangan seperti lalat merusak hidangan. Nah, itu bisa maknanya. Kita paham cukup terpelajar sini. Daripada anakku di dalam rumah tangga banyak kali betulan-betulan yang kita jalani. Jadi semuanya kita serahkan kepada Maha Kuasa, terutama kalian keduanya saling musyawarah untuk tidak sesuatu masalah. Kira-kira tak terpecahkan. Usahakan cari orang tua yang bisa terpercaya, cari jalan keluar dari ketenangan. Di dalam rumah tangga pasti ada namanya kita tersandung di dalam keluarga kita, terutama pada kiam kalinya. Apabila ada sesuatu keretakan ataupun permasalahan, jangan ke rumah ini, tapi ke rumah mertua merasanya. Kenapa begini? Ada ibu. Ini juga sidan orang kami. Jangan ke rumah, tapi kemana tanyakan? Kenapa begini anak bapak? Mungkin sudah ada kita selesaikan. Apa masalahnya? Kalau dia datang ke rumah saya, ke rumah orang tuanya, itu saya bela. Kalau dia salah, tapi ke mertuanya lah. Mertuanya lah saya bela. Apa? Begitu, tidak. Kalau langsung sama orang pasti bela. Itu sifat kita manusia. Sayang bagaimana pun tidak. Padahal itu salah. Nah, tapi itulah namanya kesempurnaan tadi. Tanyakan kepada mertua, bukan kepada orang tua sendiri. Itulah batas-batas kita bermasyarakat, berhidup dan keluarga. Jadi harapanku sebagaimana amanah ayat tadi, sholat itu pikiran kemana-mana itu lebih baik daripada kemana-mana tapi nggak sholat. Itu diri kita tegakkan, camkan itu. Walau semana sulit pun sholat harus dilaksanakan. Semana jauh perjalanan, semana ada. Tapi daripada kemana-mana kita nggak sholat, itu sangat menurutnya kunci keberhasilan. Semanapun istilahnya harta yang kita wakafkan, kita akan kuncinya hanya bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian acara Walimatul Urush Banda di rumah dengan izin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita keseluruhan yang berhadir berkumpul di tempat ini mendapat syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya selaku tutur kami yaitu udah akan menyampaikan sedikit lah. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh opung kalian, tua kalian, termasuk juga dari ayah kalian. Saya hanya menyampaikan sedikit saja, yaitu pesan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, "Fankihul mar'atu ila arba." Jadi fankihu mar'atu ila arba. Nikahilah perempuan itu karena 4 perkara.
Yang pertama li jamaliha, karena cantiknya. Tuh, dan dapat nih sekarang ya, guru kami ini cantik nih. Sesuai dengan hadis Nabi, li jamaliha, karena kecantikannya. Maka kau dapat guru kami. Jadi kau nggak nyesel kalau kau bawa kemana-mana. Undangan pun kau nggak nyesel kau bawa. Ada orang kan dapat istri, begitu dibawa undangan malu dia bawa istrinya. Kau nggak malu kau bawa guru kami. Li jamaliha, yang pertama kata Nabi. Yang kedua limaliha, karena hartanya. Jadi kalau harta sama-sama lah nanti dicari ya. Kalau sekarang sama-sama belum punya harta, ya kan? Sama-sama gak punya harta, jadi sama-sama bekerja lah. Anda kami ini kan sebagai guru. Tadi sudah disampaikan sama bang kami, kalau guru itu garam untuk rakyat umum. Jadi kalau nggak ada garam nggak enak, ya kan gitu kan, Tio ya kan, namanya guru garam untuk rakyat umum. Kalau nggak ada garam nggak enak makanan. Tapi sayangnya garam ditaruh di belakang, harusnya ditaruh di depan karena dia guru. Tapi ini kenyataan fenomena di masyarakat, kalau guru ditaruh di belakang. Garam tuh kan, garam kan di dapur, bukan di ruang tamu. Harusnya di ruang tamu kita taruh garam. Karena dia memberikan kenikmatan untuk orang banyak. Itu yang kedua, maliha. Yang ketiga, linasobiha, karena keturunannya. Sama-sama keturunan orang baik. Izan keluarganya pun orang baik. Bangga kami ini saya tahu, kan saya kenal di sini orang baik. Saya kenal sekali keluarga orang ini. Dari dulu pun saya juga kenal di sini. Saya lama tinggal di sini, saya kenal abang ini. Mereka berjuang bersama kakak, bisa menyekolahkan anak-anaknya tinggi-tinggi. Masuk Chandra itu murid saya, termasuk dia semuanya murid saya di sini. Saya tahu bagaimana perjuangan abang dan kami ini menyekolahkan mereka. Dan alhamdulillah mereka semua berhasil. Semua jadi sarjana anak mereka. Berkat perjuangan ayah. Itulah harus kalian tenang, perjuangan ayah, perjuangan mamaku yang telah menyekolahkan kamu, kuliahkan kalian supaya kamu bisa berhasil. Alhamdulillah semua anak beliau berhasil di sini dan jadi orang semua di sini. Chandra menjadi seorang ustaz pandang di Langkat sana. Semua berhasil anak dia. Tak ada yang bikin jadi sampah masyarakat di sini. Semua berguna anaknya. Ilmunya dipakai, ilmunya dimanfaatkan. Linasobiha, nasabnya baik. Dari keluarga sana pun nasabnya baik. Orang baik semua. Jadi itulah kata Nabi, linasobiha. Tapi yang tiga ini akan hilang dengan yang terakhir, lidiniha, anak agama. Jadi kalau sudah seagama kita, sepupu kita, insya Allah hidup kita nanti akan bahagia. Ya, tapi kalau terjadi kepincangan kadang-kadang nanti dalam rumah tangga kurang baik. Tapi karena semuanya sudah pas, mejanya pun ganteng, ininya cantik, udah itu bagus masuknya, udah itu hartanya bisa sama-sama dicari kan, sama-sama nggak ada nih, ya kan, belum bisa menghasil, tapi sama-sama nanti dicari. Dari jauh Pak, kebetulan saya ayahanda Hijat, ayah kandung, saya dari Minang Pak. Jadi memang adat seperti ini baru kali ini saya lihat. Jadi terima kasih banyak atas hidangan dan ya seperti ini saya sudah bisa menyampaikan sama sekali. Saya sangat terharu sebenarnya. Jadi alhamdulillah, hanya pesan kepada kedua anak kami, Izan dan Tio, berbahagialah kalian berdua. Dari ayah dan bunda, hanya pesan dalam ria-ria dalam menjalani rumah tangga pasti ada, seperti yang Ustaz tadi sampaikan. Namun bagaimana kita menyikapinya dengan secara baik. Nah, untuk itu berbagai latihan dimati dan sayanglah kedua orang tua, seperti yang tadi Bapak tadi sampaikan bahwa kalau ada terjadi permasalahan, sampaikan kepada orang tua, jangan dibawa keluar dulu sampai permasalahan tersebut selesaikan kita berdua dulu, baru nanti sampai kepada kedua orang tua masing-masing. Nah, di samping itu Ustaz, kami ada saudara saya, adik ipar saya adalah pimpinan pondok pesantren SPMA. Beliau banyak pesantren di daerah Jawa dan Indonesia sampai ke Papua Ustaz. Jadi untuk lebih dalam lagi beliau akan memberikan wejangan dan sedikit ceramah. Silakan Ustaz. Saudara
kami Adinda Andri Jalal. Saking gembiranya sampai grogi, saya dianggap adiknya, padahal ini yang adik saya. Oke, Ratna yang senantiasa menyemangati kami. Saya Gus Hafid dari Lamongan, Jawa Timur. Satu tujuan ke sini, yakni dalam rangka pisanan ini. Anak saya sekarang 29 tahun yang lalu saya nikah diupah-upahi seperti ini, tepatnya di Jalan Indrajit nomor 70 SM Raja Medan. Ya. Bernard kesini, Bernard, untuk menyemangati Bernard kesini. Inilah anak saya pejabat ini ya. Saya Jawa, istri Batak ya. Kemarin sampai saking semangatnya buat yel-yelnya Bernard. Nah, semuanya. Pisanan Lamongan Medan ya kan? Nah, ya. Wah, oke. Berdiri, tunjukkan kebatakanmu. Nah, mulai. Sepupu semuanya, oke? Berdiri, oke. Ayo yang mengumanduk, Mbak Dava, oke. Pisanan seduluran Lamongan Medan. Horas Pak. Bismillah. Oke, terima kasih ya. Kami ber-28 orang dari Lamongan, perjalanan 4 hari 3 malam, membawa 2 mobil khusus untuk menghadiri undangan adinda kami Andri Jalal untuk anak ananda kami Izan sama Bioma ini. Saya tidak akan pesan banyak karena sudah mulai dari Pak KUA tadi sudah terlalu banyak. Pesan saya yang paling mendalam ada 3 yang dari besan tadi. Tadi pesannya sambil menangis mengenai sholat. Ya, itulah karena as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha aqamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia akan menegakkan agama. Nah, ketepatan kami ada, saya ada di 117 titik di Indonesia, pesantren kami. Ketepatan kami juga tadi kenalan dengan Adinda Chandra. Dia baik dengan Tebu Ireng. Saya ketepatan sejak eranya Gus Solah juga diminta ngajar di sana, Ustaz. Karena itu terima kasih pesannya tadi, sholat. Terus yang kedua, carilah nafkah tapi untuk bersedekah. Nah, ini langsung to the point-nya. Saya pesannya 3. Yang pertama tentang sholat. Ayo kami suka ini adalah Allah. Ini Allah di dalam diri kita. Alif lam ha, Allah di dalam kita. Nah, kita ini bagaikan ikan di dalam air. Kemana saja ikan berada maka diliputi digenangi air. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kita menghadapkan wajah ke Allah. Kita ini bagaikan jam ini. Sebelum jarum jam dan angka ada kaca. Karena beningnya kaca, kita tidak melihat kacanya, hanya melihat jarum jam dan angka. Sebelum saya dengan Pak Ustadz yang para muridnya jadi-jadi itu, besan yang anaknya sampai jadi sarjana ini, sebelum jenengan dan saya ini ada Allah. Karena subhanallah, maha suci Allah, sehingga kita tidak melihat Allah, hanya jenengan melihat saya hanya melihat panjenengan semuanya. Padahal sebelum jenengan dan saya ini ada Allah. Dengan iman yang bercahaya, dengan Islam kita merasakan keberadaan Allah. Yang semua memberi nasihat kepada kami berdua. Insya Allah kami menerima dengan lapang dada nasihat dari semua. Untuk itu saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua mengucapkan banyak ribuan terima kasih terhadap semua keluarga yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya membantu baik tenaga, materi maupun moral. Harapan kami semoga semua nasihat yang disampaikan kepada kami bisa kami terima dan kami laksanakan dengan sebaik mungkin. Doakan kami, pantau kami, bimbinglah kami supaya kami bisa membuat rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Darunaja itu anaknya dulu itu ke Jepangnya bersama saya. Iya. Si siapa? Si Dedi? Perempuan.
97. Tahun 97. Sekarang kesana lagi lah. Kan kemarin belum punya saudara. Ada di pesantren yatim di Lamongan yang punya Darul Nadim. Banyak sekarang di sana. Ustadz, alumni Darun Najah. Lanjut. Sudah sukses di hadapan Allah mengantarkan anak sampai selamat. Selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kami, karena kebetulan memang waktunya pun sudah waktu makan siang, kami persilahkan dengan segala hormat. Tapi seperti yang tadi ya, dulu Kampung Lalang, sekarang Pinang Bali, dulu makan berhidang, sekarang terpaksa berbaris-baris. Atas perhatiannya dan terima kasih kami ya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara kami sekalian. Atas perhatian kita semua kepada seluruh dari keluarga pengantin pria, setelah selesai acara ini kita pergi dulu ke tempat mana tadi yang ditunjuk rumah, kemudian nanti baru kita akan ke pengantin sekalian nanti mungkin setelah terima, kalaupun nanti kita mau sendang gula setelah itu. Atas perhatian kita semua, atas nama seluruh keluarga, mohon maaf dan terima kasih kami ya, untuk sementara waktu kita padakan acara sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak pasnya. Nanti kalau lapar bilang mau Idan. Orangnya kenyangnya satu hari ini. Iya. Jadi raja ini. Kan wak raja ini. Disuruhnya panggil ambil ini ambil ya raja dia. Raja dan ratu. Iya. Sehari. Raja sehari. Aduh.